Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat satitu bisyura'ati annamas satidul lati yamliku nafsahu indal ghadab. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ghadab atau marah. Pengertian ghadab atau marah secara bahasa berarti marah. Ghadab atau marah adalah melimpahkan sesuatu emosi terhadap orang lain sehingga gejolak perasaan berontak dalam dirinya terlepas dari kendali. Seseorang ghadab atau marah yang dimiliki seseorang maka menunjukkan bahwa dirinya sakit rohaninya. Seseorang berperilaku ghadab atau marah dapat disebabkan karena kemauannya tidak dituruti, ingin menang sendiri, merasa jagoan, mudah tersinggung, merasa dihina, merasa dipermalukan tidak sepantasnya, merasa direndahkan, dan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan lainnya. Para pemirsa yang bahagia, perilaku ghadab atau marah ini dapat berupa kejengkelan terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Kejengkelan terhadap diri sendiri maupun orang lain jika sampai memuncak akan berakibat sangat menakutkan. Dan yang lebih parah lagi, perilaku marah dan kejengkelan ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa penyakit jasmani akan muncul pada diri seseorang, biasanya diawali dari sakit rohaninya. Penyakit rohani yang dimaksud dalam hal ini adalah ghadab atau marah. Penyakit jasmani yang biasa diderita oleh orang-orang yang hobinya suka ghadab atau marah antara lain adalah penyakit stroke, jantung koroner, dan kanker rahim. Orang yang ghadab atau marah berupa kejengkelan yang mendalam
dan dipendam terus-menerus pada seseorang sehingga memuncak dapat berakibat stroke. Para pemirsa yang bahagia, perilaku ghadab atau marah yang meledak dan sering kita lakukan terhadap anak atau orang tua atau orang lain dapat berakibat jantung koroner. Perilaku ghadab atau marah bagi seorang wanita yang memuncak terhadap ibunya atau pasangan hidupnya dapat berakibat kanker rahim. Islam menganjurkan agar orang mukmin bersedia memaafkan kesalahan saudaranya serta tidak mudah terpancing emosi. Firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, wal katiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Para pemirsa yang bahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala laisat sadidu bisyuraati innamas sadidul lati yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekuatan itu dengan kehebatan pukulan, tetapi kekuatan adalah barang siapa yang dapat mengendalikan dirinya saat marah. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim 4/2235. Para pemirsa yang bahagia, contoh perilaku ghadab atau marah. Perhatikan contoh perilaku ghadab berikut ini. Mahmud dibangunkan ibunya untuk segera makan sahur karena waktu imsak hampir tiba. Namun ia tidak beranjak dari tempat tidurnya. Berkali-kali ibu dan bapaknya mengingatkan agar segera bangun karena waktu makan sahur hampir habis. Dasar anak ia tetap saja molor, dan tiap diingatkan hanya mengatakan nanti terus begitu. Akhirnya tiba waktu imsak, di mana kita sudah harus mulai menahan makan dan minum karena telah tiba saatnya mulai berpuasa. Waktu subuh tiba. Para pemirsa yang bahagia, Mahmud sayup-sayup mendengar suara imsak dari arah masjid. Tentu saja Mahmud uring-uringan, di mana kepada siapa saja yang ada di rumah itu. Selain marah, ia juga menangis, karena dengan datang imsak atau subuh berarti ia tidak boleh lagi makan sahur. Perilaku yang ditunjukkan Mahmud tersebut merupakan contoh ghadab atau marah, yaitu melimpahkan emosi kepada orang lain. Sebaiknya Mahmud segera bangun dan menyadari keteledorannya karena berlarut-larut tidak segera bangun. Para pemirsa yang bahagia, dampak negatif perilaku ghadab atau marah. Beberapa akibat negatif yang ditimbulkan dari perilaku marah atau ghadab antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan permusuhan antar sesama manusia dan dijauhi oleh banyak orang.
2. Hidupnya tidak tenang. 3. Menimbulkan kerugian yang bersifat materi maupun non-materi. 4. Hilangnya keseimbangan akal karena tertutup oleh emosinya atau nafsunya. Para pemirsa yang bahagia, adapun cara mengatasi perilaku marah atau ghadab. 1. Berperilaku diam. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Artinya, jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad 1/239. 2. Ketika sedang marah, posisinya dirubah, yang semula berdiri kemudian duduk, kemudian berbaring. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun fal yajlis fa in tabaha anhul ghadab wa illa fal yattaji. Artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4782. Para pemirsa yang bahagia, 3. Ingat bahwa ketika seseorang sedang marah, berarti sedang ada dalam kekuasaan setan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billah sakana qadbuhu. Artinya, jika seseorang dalam keadaan marah, lantas ia ucapkan, a'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka redamlah marahnya. Dalam Al-Hadis As-Sahihah nomor 1376 dalam kitab Zarzan. Para pemirsa yang bahagia, 4. Ketika marah hendaklah segera berwudu karena setan akan menjauhi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ghadaba minas syaitoni wa innas syaitona khuliqa minan nar wa inna ma tutfa'un naru bil ma fa idza kutiba ahadukum fal yatawaddo. Artinya, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu dijadikan dari api, dan api akan mati dengan disiram air. Maka apabila marah seseorang di antara kamu, berwuduklah. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134, wal katiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pemirsa, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan.
Kalau ada kalimat atau kata kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.